Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Bofuri Season 2. Cerita pun berawal dari Maple yang mendapat kabar dari Sally kalau lantai keempat akan rilis. Tapi ternyata Sally pun sampai kaget separuh modal karena sudah banyak pemain naik ke lantai 4. Singkat waktu mereka semua kembali ke dalam game. Mereka pun melihat adu mekanik antar bagong di sana. Kemudian Maple beserta temannya naik ke lantai 4. Mereka pun takjub dengan keindahan peta Inazuma. Mereka pun terkesima dengan tempat yang indah itu. Kemudian Sally pun kembali lagi menemui Frederica. Dia lalu mengajaknya untuk berduel di sebuah tempat. Sementara itu Maple pun menyadari kalau lantai 4 ini selalu malam yang poek. Tidak seperti peta yang sebelumnya. Kemudian dia menemui Mie yang berjalan sangat aneh dan mencurigakan. Sampai akhirnya mereka berdua pun masuk ke sebuah kafe yang rupanya Mie berubah wujud menjadi lebih Rupanya mereka berdua sedang bermain dengan kucing di dalam kafe tersebut. Setelah bermain, Mie bersama Maple kembali bertemu dengan temannya. Mereka mencari-cari Mie yang pergi entah kemana. Sementara itu, Sally sedang beradu mekanik dengan Frederica. Sampai akhirnya peraduan mekanik itu berhasil dimenangkan oleh Sally dan Frederica pun kalah. Kemudian kembali lagi ke rumah Maple. Maple pun memberikan semangat kepada temannya untuk mengikuti event selanjutnya. Sementara itu Kasumi sedang berada di sebuah tempat. Dia pun tidak sabar ingin membeli skin glowing dan berdemek. Tapi sayang tabungannya akan habis. Kemudian dia pun beradu mekanik di sebuah tempat dan mendapatkan sebuah pedang baru. Beberapa saat kemudian, sebut saja Paimin mengumumkan kalau ada event baru. Kemudian mereka semua di sana pergi ke sebuah tempat untuk apruk-aprukan. Kemudian Maple pun mengajak berjalan bersama Paine untuk apruk-aprukan. Tapi tiba-tiba sebut saja Paimin mengerahkan jutaan lebah untuk menyerang Maple. Mereka pun lalu beradu mekanik dan membersihkan lebah tersebut. Kemudian di pinggir walungan, Kasumi kepergok oleh Shin dan tiba-tiba penutup gunung kembarnya melorot. Kembali lagi ke rumah Maple. Mereka pun membuka hadiah di rumah tersebut. Hadiah tersebut adalah hadiah Natal. Singkat waktu mereka pun bermain untuk mengalahkan serigala Kopet. Rupanya itu adalah tantangan untuk menaiki lantai selanjutnya. Akan tetapi Maple tidak hadir karena dia sedang sakit. Kemudian Maple pun sembuh dari sakitnya. Dia pun mencoba bermain untuk menaiki level. Tapi sayangnya dia malah tersesat ke sebuah tempat dan dia pun melawan bos yang cukup sulit. Maple pun berusaha keras mengalahkan bos tersebut. Sampai-sampai dia pun dibantu oleh sirup untuk melancarkan serangan semburan jigongnya. Akhirnya, Maple pun berhasil mengalahkan bos tersebut. Kemudian Maple bertemu para temannya. Mereka pun sampai kaget karena Maple belum naik ke lantai 5. Yang rupanya Maple sedang sakit karena tidak bisa ikut mabar bareng untuk naik level. Setelah itu Maple pun diajak mereka untuk mengalahkan bos serigala Kopet. Tapi dengan kekuatan Mamang Slebeo dia pun berhasil mengalahkannya dan naik level. Kemudian Maple pun naik ke lantai 5.
Dia pun merasa terkesima karena tempat tersebut sangat hipu bagaikan bantal. Terlihat Yui dan Mei juga ada di tempat tersebut. Setelah itu Yui dan Mei diajak Maple untuk mengalahkan bos. Setelah mereka berhasil mengalahkannya, Yui dan Mei mendapatkan skill baru. Beberapa saat kemudian, Maple pun berkeliling di lantai 5, menggunakan kendaraan dari sirup yang terbang. Sampai akhirnya mereka pun bersama-sama, dan rupanya ada sebuah tempat teleport untuk naik ke lantai 6, barengan. Rupanya lantai 6 itu cukup menakutkan dan banyak juri. Sally pun yang naik ke lantai 6 itu sangat begitu takut. Singkat waktu kembali lagi ke rumah Maple. Kasumi dan Mi pun menyadari kalau Sally begitu ketakutan. Setelah itu Maple mengajaknya untuk berkeliling barengan. Sesampainya di gedung yang menakutkan itu, tetap saja Sally pun ngagibrik ketakutan. Setelah berkeliling bareng, tiba-tiba Maple pun terpisah dengan Sally. Sally pun ketakutan dan lari ngabret terpodol-podol karena ketakutan. Sampai akhirnya Maple pun berhasil menemuinya kembali dan menenangkannya. Setelah itu Sally pun membereskan main game dan ada sebuah surat kalau mamahnya dan papahnya tidak pulang tepat waktu karena ada urusan kantor. Kembali lagi di game, Maple dan Sally pun kembali lagi menjelajah rumah tersebut. Tapi ternyata ada 2 bocil kematian di sana. Tapi tiba-tiba Maple pun menggunakan kekuatannya dengan melahap bocil kematian tersebut. Sementara itu Paimin merasa riweuh karena Maple begitu overpower. Singkat waktu kembali lagi ke rumah Maple. Maple pun memberikan sebuah sarung tangan kepada Sally. Karena sarung tangan itu adalah idaman baginya. Kemudian Maple pun mendapat pesan dari Mi. Dia pun menemui Mi dengan berteleport. Rupanya Mi mengajaknya untuk pergi berjalan apruk-aprukan di dalam ruyuk yang gatal. Kemudian di sebuah tempat itu, Mi menggunakan kekuatan sihirnya yang begitu kuat. Dia pun mencoba mantra sihir tersebut. Maple yang melihatnya pun begitu terkesima. Setelah itu, Maple mengajaknya untuk pergi ke Dadang Cafe untuk ngopi. Beberapa saat kemudian, Kasumi dan Frederica pun datang menemui mereka berdua. Frederica pun bercerita kalau dia baru tahu Sally ketakutan dengan jurig. Kemudian mereka pun botram dan ngobrol kalau ingin mencari monster yang akan dikalahkan. Singkat waktu, kembali lagi di rumah pohon Maple. Paimin mengabarkan kalau akan ada event untuk lantai ke-7. Event itu terbagi di beberapa jenis kesulitan. Kemudian Maple dan Sally pun menemui sebuah menara. Ternyata menara itu adalah tempat menantang untuk spiral abyss. Kemudian Maple dan Sally pun berjalan apruk-aprukan ke dalam menara itu. Di dalam menara itu tiba-tiba mereka menemui monster kopet. Saat monster kopet itu akan menyemburkan jigong, Maple pun dengan sigap menghajar monster itu sampai modal. Selanjutnya ke lantai 2 spiral abyss. Maple dan Sally pun berusaha mengalahkan sebuah buku yang mengcopy paste skill dan senjatanya. Tapi akhirnya dengan peraduan mekanik dan flanker Sally, mereka pun berhasil mengalahkan buku tersebut dan mengembalikan skill Maple yang dicuri olehnya. Di sebuah tempat, Maple dan Sally pun berencana akan membereskan event spiral abyss tersebut.
Mereka berdua pun berjalan apruk-aprukan di dalam event itu. Tapi tiba-tiba ada kura-kura Kopet mendatangi mereka berdua. Sementara itu Paimin yang menonton Maple pun merasa riweuh karena mereka berdua sedang santuy. Sampai akhirnya Maple dan Sally pun menghajar kura-kura Kopet itu. Sementara itu temannya Kasumi sedang membereskan sebuah event. Rupanya mereka semua di sana sedang mengalahkan monster tengkorak Kopet. Sementara itu Frederica dan bebenguknya sedang membereskan monster Kopet di sebuah lantai. Mereka pun kepikiran mending Maple dan Sally saja yang membereskannya. Tapi ya gimana lagi, mereka pun mau gak mau harus membereskannya sendirian. Sementara itu Mie dan para bebenguknya sedang berjalan dan memikirkan Maple sudah sampai mana progresnya. Kemudian kembali lagi ke rumah pohon Maple. Temannya yang lain menginformasikan kalau Maple dan Sally lebih baik santai saja untuk hari ini daripada ngepus kecapean. Setelah pesta minum teh itu, Mie dan para bebenguknya kembali lagi menyerang monster Kopet, yaitu monster cucuk lauk. Akan tetapi temannya satu tim itu berhasil membasmi duri-duri monster tersebut. Sementara itu Maple dan para bebenguknya sedang membereskan monster di Ruyuk. Akan tetapi Maple pun kasarean teuing kunaon. Akhirnya Maple dan Sally sampai di sebuah tempat. Mereka pun berencana mengalahkan bos yang berbentuk menara. Tapi amat disayangkan, Paimin pun merasa riweuh karena Maple begitu kuat. Selanjutnya Maple masuk ke tantangan berikutnya. Semua itu sudah disetting oleh Paimin untuk membuat monster tersebut lebih kuat. Lalu Maple dan Sally pun beradu mekanik dengan monster itu. Mereka pun beradu mekanik sampai menggunakan jurus bayangan Hokage ke-7. Sangat disayangkan mereka berdua sampai ripuh melawan monster itu. Sampai-sampai Maple pun ditalapung dan mubui olehnya. Sampai akhirnya Sally dan kekuatan tameng anti riweuh milik Maple berhasil mengalahkan monster Kopet itu. Kemudian Paimin menghampiri mereka di pohon Maple. Ada sebuah event di mana para petualang bisa menjinakkan monster tersebut. Tapi tidak semua monster bisa dijinakkan. Selain itu, monster yang bisa dijinakkan akan mendapatkan hadiah perhiasan antik. Dia pun kemudian cabut dan memberikan semangat para petualang di sana untuk mendapatkan hadiah. Kemudian Kasumi pun memikirkan rencana untuk berkeliling lantai dulu, mencari monster, syukur-syukur dapat perhiasan. Kemudian Maple beserta Yui dan Mei berjalan apruk-aprukan di dalam Ruyuk. Dia mengantarkannya bersama sirup ke sebuah tempat. Mereka pun akhirnya menemukan monster kelinci. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkannya. Dan Maple beserta Yui dan Mei mendapatkan telinga kelinci yang begitu imut. Kemudian di sisi lain, Kasumi yang menggunakan pakaian gemes itu berusaha mengalahkan monster Kopet di lantai 7. Sementara itu Yui dan Mei kembali lagi di Ruyuk mengalahkan para monster. Kemudian Maple pun menyuruh sirup untuk mengejar ikan yang kukucuprakan. Sementara itu Maple berhasil mendapatkan kerang yang dia dapatkan. Tapi tiba-tiba Maple diculik ke dalam lautan. Dia pun diculik dengan monster cumi. Sementara itu Kasumi sedang riweuh mengalahkan monster Kopet dan tengkorak Kopet di lantai itu.
Sampai akhirnya dia pun curcol di rumah Maple karena dia merasa kesulitan. Di sisi lain, Maple yang diculik itu pun berusaha mengalahkan gurita Kopet dengan tameng anti huru-haranya. Maple pun kemudian ditelan oleh monster Kopet itu. Akhirnya dia pun kepikiran bagaimana cara mengalahkannya, yaitu dia memakan monster Kopet itu sampai habis. Sementara itu, Yui, Mei, dan Kasumi sedang riweuh mengalahkan para bos di sana. Karena kekuatannya lebih kuat dari mereka bertiga, sampai-sampai mereka pun riweuh setengah edan mengalahkannya. Akhirnya, Kasumi pun dengan taktik tiki tukul, dia pun berhasil masuk ke sebuah goa dan mendapat sebuah tempat yang bagus. Dia pun akhirnya berhasil menjinakkan Orai. Sementara itu Yui dan Mei berhasil menjinakkan monster Kopet dan mendapatkan beruang kesayangannya. Sesampainya di rumah pohon Maple, beruang itu pun berubah skin sesuai dengan Yui dan Mei. Maple pun mendapatkan skill tentakel dari monster sebelumnya. Sementara itu, Mi berencana ingin mencari monster yang bisa berbagai hal. Dia pun berharap ada sebuah quest baru. Untuk saat ini, Mi pun berjalan-jalan di sebuah kota. Sampai akhirnya Mi pun menemukan sebuah tempat gubuk reyot, dan dia pun masuk ke gubuk reyot tersebut. Dia pun akhirnya melihat sebuah buku yang susunannya berubah. Kemudian Mi pun berjalan ke sebuah tempat yang banyak batu kristal. Di sana juga tiba-tiba ada monster slime Kopet. Rupanya slime itu bisa meniru dirinya. Dia pun akhirnya mencoba mengalahkan monster itu sampai akhirnya berhasil dijinakkan. Sementara itu, Izzy sedang berada di guild petualang untuk mencari quest baru. Dia pun kemudian menemui seseorang yang bisa membuat senjata. Dia pun mengambil quest tersebut dan diberikan petunjuk oleh patua itu. Rupanya dia disuruh untuk mencari bahan dengan kualitas dan tingkat tinggi. Kemudian Mi dan Maple pun berencana membantunya. Sampai akhirnya mereka bertiga pun berjalan ke sebuah goa. Maple pun bertanya-tanya apa bahan yang diperlukan. Dia pun kemudian berjalan ke dalam dan menemukan monster di dalam goa tersebut yang akan menyerangnya. Kemudian sampai di sebuah tempat, ada seekor naga Kopet yang harus dikalahkan. Maple dengan sekuat tenaga dan skill barunya tentakel berusaha mengalahkan naga Kopet itu. Selain itu, Mi juga menggunakan jurusnya dan beradu mekanik untuk mengalahkan naga itu. Setelah berhasil mengalahkan naga tersebut, mereka pun mencari tempat lagi untuk mengalahkan seekor kalajengking. Sementara itu, Shin sedang berjalan di sebuah goa dan mencoba mengalahkan tengkorak Kopet. Dia pun kemudian beradu mekanik dan mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan tengkorak Kopet, dia pun mendapatkan sebuah harta karun dan perhiasan. Sementara itu, Izzy pun kembali lagi bertemu patua. Dia pun membawa bahan yang diperlukan olehnya. Kembali lagi di pohon Maple, Shin dan Izzy berhasil mendapatkan monster yang ditaklukkannya.